warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'adatul muhtaramin, sadatul masyayikh, para kiai, para sepuh, panitia haul Pujuk Ibnu Aji, hadirin hadirat rahimakumullah. Muji syukur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bunga nabutan kaula laku mangken bisa bangki sareng para kiai, para tretan dari keturunan Pujuk Ibnu Aji. Insyaallah para panjenengan setuju awarisih keimanan dan kesolehan beliau al-maghfurlah Pujuk Ibnu Aji, amin ya rabbal alamin. Para bu sahabat mulja, beberapa tahun yang lalu dan kaulah ngisi acara haul neng Sumenep, haul epon Pujuk Astamana, di mana Pujuk Astamana Galinto termasuk bengesepona Pujuk Ibnu Aji. Pujuk Ibnu Aji dari jalur Bine, keturunan dari Pujuk Astamana, sehingga setelah nak potona Pujuk Ibnu Aji pon-popon sarang keturunan Pinter Saud Sumenep. Lagi ngerti lagi? Peneka nyaman ngaji nasab. Peneka saya maksud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akati gelas ampun mau sareng ke ilzam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajaran berang-baan nasab-nasab baan saya bisa ketisabab baan sampung beleh. Tentunya kalau panjenengan tak bisa kenal dia beleh mun tak oneng Pujuk. Pujuk mereka paseraan setretanan. Nah, tretana Pujuk kan nanti toron. Torona tantretana Pujuk kali sabelah saya kutu sampung. Saya maksud sareng jabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi buru. Para bu sabada mulja menabi atung yang nasab pada situng hal saya perlu selalu diingat sareng kaula ben panjenengan bahwa nasab kain to beda dua macam dretan. Beda sebenarnya dua macam. Saya pertama nasab jasmani, nasab beden. Beden kan to lahir dari mbok peserapan, bapan putrana pesera, embana putrana pesera sampai ke atas peneka nyamanan nasab jasmani. Pada boleh nyamanan nasab ruhani. Kenapa? Ruhani. Nasab ruh. Beden itu kan S2. Pada beden daging tulang dada kan. Pada ruh. Beden andi nasab tibi, ruh andi nasab tibi. Kadang nasab ruh sareng beden katu padah, kadang tak padah. Kadang apa nasab ruh gua? Menabi Habib Salim Asy-Syatiri dan kelemeran dari salah satu santri pun agak pun istilah lain bani jasmani ruhani, tapi nasab tini dan nasab dini. Tin pok tin artinya apa? Tin gua telot, nasab telot. Apa mai kota nasab telot? Pola Nabi Adam mereka baik dari telot. Saya kira nasab anan bapak, bapak anan mbak, mbak anan terus atas. Mereka sebut nasab apa? Nasab telot. Ada peneruh sebut nasab dini, nasab agama. Dalam nasab agama gua, agama kau leban
panjenengan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak kau leban panjenengan oleh kamah. Engki menabi ternyata ngaji ke bapak tibi. Bapak ngaji ke mbak tibi terus ke atas, berarti nasab jasmani sang rohani pada. Tapi menabi ternyata bapak orang biasa, bapak orang alim ngaji ke orang lain. Berarti nasab jasmani sang rohani tak ada. Jasmani bapak tibi ke atas sampai Nabi Adam. Nah rohani lebat orang lain. Tapi tekali buat orang lain pakuna sampung dok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya sangat beruntung menabi pada orang yang nasab secara rohani jasmani pada yang sepona kiai embana kiai sampai ke puju sampai ke wali songo dan seterusnya patut syukur sareng kalau ben panjenengan. Namun paling punten redan paling punten ya pun segala nasab agama kanto melalui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasana orang menabi beda haji lahir saya ngadain besar. Bapak nggih. Bapak lambat bekal lahir saya ngadain. Mbah besar sampai ke pujuk. Nyak benyan nasab syahadat kata, sanad syahadat kata nyak benyan dari sepo mbak sampai ke pujuk. Dari mereka kula ni tunging. Beko salah situng anak gula lahir. Kula tepak bodoh Bekasi. Nyai kula ngelahir lagi, kula tepak jauh. Kula ngolok anak kula hikana umur 13 tahun. Pakai. Kong ben sengadenin seorang lain. Terima kena suruh ngadenin. Dekik mau nalih ben lahir langsung ben si aden. Malah bani orang lain apa? Paling punten anak kula lahir kasah. Tak kata mereng aden dari kula, mereng dari kakan. Kakan mereng dari kula dari apa terus ke atas. Ben para tetan sepada muljah. Monde pada. Kulmong kula kina nasab. Maka saestona nasab rohani kanto lebih penting etimbang nasab jasmani. Paham lagi? Monda pada keng geangga nasab saungkuna nasab rohani nasab agama kanto lebih penting etimbang nasab jasmani. Tak kalau kamu ya pujuk tapi ternyata akhlak tak ingat pujuk. Lagi, mau nasab betul jeradan misalnya, uturan betul sama. Apa tak apa jen? Kamu sama orang lain ke pujuk, sama orang lain sebenarnya nak potong kipi kas, seman kas ke pujuk. Maka dalam pangkian katimangkian antara hikmah atau cuna para kiai dengan sepo dari keluarga Bani Haji Bani Ibnu Haji kanto mapolong setuju setanan supaya enggak dekat sejarah na puju malah orang yang katipan apa ibadah na puju katipan apa perjuangan na puju malah banyak pun kalau neku toleh santo bahwa engkau anan ria sampai ke puju tapi juga neku ajar ne puju. Mahajat ya mereka. Aki leres aki. Ketika tiba apa pentingan nasab selot napa nasab agama. Mun nasab agama sabab iman sabab asambung nasab agama iman menabi sabab asambung nasab jasmani kenapa sabab balik coba kenapa nasab agama sabab iman
menabi nasab beton, nasab telok. Balik iman coba, kenapa? Man, iman, man, walau nanti TV. Mau jalan kama, iman berang sebalik ke? Anggaran kama, iman berang sebalik ke? Nanti tahu rek, searoma sa nak bawa tanah bujuk, paparanah ngaji ilmu na bujuk. Paparanah ngaji ilmu na bujuk. Dari nak bawa tanah bujuk, saya alhamdulillah sarang Gusti Allah takdir jadi kiai, jadi orang alim. Nasab agama lebih mulia ketimbang nasab darah. Sebenarnya juga teretan karena asampung kelaban nasab agama, maka guru kaito lebih penting ngaji ketimbang heula. Maksudnya terus menikah kan kadang ada orang pola anak guru nama jadi tibi tapate hormat bener kadang nama boleh ki sepopo jarang ki pernah kakak kamu korwal padahal guru mereka leolen lebih penting lagi nasab kelot tembang nasab agama. Leolen menting lagi nasab telot ketimbang nasab agama. Polen segi boleh tak guru kadang eremi hati. Coba pancingan oning Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pernah kanjeng Nabi pernah bu pernah bu mata apal kedua Sayyidina Abbas pernah kanjeng Nabi pakajo baca di pernah kalau kacang Nabi Muhammad pernah kalau kacang kalau mata-mataan mat sedikit orang ting benakan walau kenapa ya Rasulullah jangan mampu tak madur menjadi kalau makai kebenakan kenapa pola aku guru dari mereka lah karena bercawacaan an-nasab hijab kadang nasab kan itu jadi hijab deng bajana hormat dak ulama malah orang hormat kalau yang sepopo bener ki sehingga orang lain oleh barokah kiai kan toh baban oleh berapa ya sepopo boleh biasa orang lain berebon ngurmat dak kiai kan toh akur tak unggun dak kiai kan toh khidmat tak unggun baban kalau di sepopo di popo tabatnya hormat. Mereka dan lebih penting lagi nasab apa? Telot. Semakin di ilmu anyar ki. Betul nasab agama, betul nasab apa? Telot. Kamu lebih utama? Agama. Nasab telot tekuin. Kebain apa? Nasab telot tekuin. Kebain apa? Nomor situng. Malai tau. Bumi ngebujuk. Abak nak boten ngebujuk. Ya todus mentak ngaji kan sana kan abare nak boten bujuk ya mosok tak bujeng bujuk urut pejuang selama audit mikir orang lain mosok abak nak boten bujuk kun karo mikir abak tibi ya mana sekenika tekuin nasab telot malah sekenika saya nomor 2 tekuin nasab telot supaya silaturahim malah temu. Oh, kula belum sampean dupo apa nggih? Jareng anak mbana sampean kakak mbakku lah tinggal kula nguluk kakak. Kan tenan nggih? Mbana sampean lebih sepo bareng mbakku lah dadi kula nguluk kakak. Menika adat tata keramah. Coba aja oneng penapahan beuleuh. Kewajiban dak beuleuh. Tekuk nasab kelot untuk silaturahim. Ban dalam tradisi Jawa Madura silaturahim kan ternyata
pada ratah antara bala dari laki bareng bala dari bini, bala dari bapak sareng bala dari mbo, benian sareng adat Arab. Bon orang Arab bahkan sejahili alam mbok bonekun karo bala sampai nak foto ele-pele. Kiai katakan insyaallah apal saja pada seiran banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil abaidi. Nek sirna orang jahili Arab kambok. Napa nyandeng Arab kambok? Banuna banu abnaina. Tang na anak dia, tang na foto dia, anak tang anak laki. Arab jahili coba lambok. Tang na foto dia, anak tang anak laki. Mun anak tang anak bini, mun anak tang anak bini, anak reng lain bini tang anak. Dia orang Arab jahil lambok, setakuk kun karo dari laki. Mun dari bini yang kebene na foto nah. Nah boleh bolo, na foto tak yang keb. Tapi coba mutu mulai cuma lambok sampai mungkin anak dari laki, anak dari bini pada dalam hal rahim, dalam hal keluarga. Boleh dari bapak, boleh dari ibu, pada ien tarik api, pada sampung, pada sarmo, pada kenal. Mendengar katan dupa apa menteri ibu tak kenal. Nah, kalau bopo pak bopo jauh, paling sepopo ki kenal. Mendengar sepopo dari ibu ki kenal. Kayak menuduh popo dari ibu ada banyak tak kenal. Tapi mendengar menturu sampai petang popo bang bisa. Tak dari bini. Maka dalam silaturahim boleh laki, boleh bini pada kutu sampung, pada masuk dalam sebelum Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasilu nabihi arhamakum. Dari kantor menabi neng fitrofit coba matura, setelah aja masuk. Bujuk Ibnu Aji, kota disuruh apa? Termasuk sebini masuk saja. Nak kota dari bini. Apa-apa? Karena arham tak rintok. Saya wajib sampung, pakon sampung sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arham kantot benekun karo arham dari bapak, tapi juga arham dari ibu. Bola dari bapak dari ibu, embarak ke mbabine setuju pada sampung. Bahkan kadang mereka beda kebiasaan. Coba betul dah. Kadang beda kiai kata atau orang kata lebih apal sering nasab dari bini. Contoh, kula gaduhan cerita pengalaman. Situng bekto dan kula lambak silaturahim dak situng kiai Malang. Bareng kula mereng kiai kan gaduhan nasab dak Wali Songo. Kebetulan bekto kasah dan kula fokus mendata keturunan Wali Songo. Akhirnya saya kiai kanto buka fitrobit. Ada banyak jalur setuju dari bidek. Dak giri, dak jago tingkir, dak ampel, bidek saja. Sedeng kula para mulia. Le para mulia. Kamu ingat kiai kanto. Mangken ke kula boleh ki saren naik kok. Saren. Akhirnya bang kidung setong kitab, irap dalam kitab. Rapi kanto. Sedeng buka, kutak pancer laki dari Sultan Hasanuddin. Jadi saya tahu gila, saya gak bangga gila, nasab dari bini. Ternyata pancer laki dari Sultan Hasanuddin. Apa nama mereka? Mereka ternyata kadang-kadang. Kalau panjen kantor lebih seneng aku pujuk saya terkenal di daerahnya. Kantor. Jadi karena kiai kantor budaya Malang kan sama Senang Giri, Ampel. Saya tekuin nasab sesama kantor. Karena Jawa Timur adalah tempat wilayah kekuasaan leluhurnya dari ibu, maka beliau lebih nyimpen, lebih memelihara nasab dari ibu. Ternyata dari abah sampai ke atas pancer kantor, nasab dari Sultan Hasanuddin. Apa ada pakai aja pagi, orang jauh, Banten. Saya keluar dari kantor jauh Banten. Mereka rupanya sering terjadi. Tapi apapun alasannya,
Kak Dinto berarti coba muturut, ya coba muturut pada aja ke keluarga baik dari garis laki atau garis bini. Asilaturahim asampung bala baik bala dari mbak laki atau mbak bini, dari abah atau dari umi. Para bu sepada mulya, selanjutnya pun boten kaula terong ngajak ke panjenengan saja untuk mengenang perjuangan bujuk, termasuk bujuk panjenengan. Oh iki. Makin kau. Dan sebelum kita lanjutkan, kula ki huru merengaki tapuna hadrah jodenya mana ibadah hadrah. Ibadah. Orang badan kula kasih dari tabuin. Kama bagian tabuin. Itu apa pun? Wah, kula kasih itu nanti. Panitia bagi majalan kardus infak semakin maka toreh sebelum kita lanjut kita selingi sarang kosidan nggih. Ulah kosidan tinggal mangga sumung tabuna. Alright. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah pada ala taha salatullah salamullah habibillah. Misi Islam menyebarkan kasih sayang kedamaian. Misi Islam menyebarkan kasih sayang kedamaian. Indonesia dikuatkan asal yang muslim beriman. Indonesia dikuatkan asal yang muslim beriman. Salatullah ala taha rasulillah. Salamullah habibillah. Untuk mencapai kejayaan bukan dengan kekayaan. Untuk mencapai kejayaan bukan dengan kekayaan dan bukan persenjataan, tapi dengan keimanan. Dan bukan persenjataan, tapi dengan keimanan. Salatullah. Panitia coba dijelaskan infak ini untuk apa? Silakan naik. Terus salatullah, bahwa amal panjenengan berapapun yang masuk ke kami itu tidak akan pernah hilang. Kami panitia akan memanfaatkan amal panjenengan sejaga Dinto untuk hall berikutnya, untuk memeriahkan hall berikutnya. Untuk apa? Male ngak tetap memperingati pujuk-pujuk kita tercinta. Seberapa besar, seberapa peduli amal panjenengan itu berhubungan, berkorelasi positif dengan seberapa besar cinta kuliban panjenengan kepada pujuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus panitia jalankan amal. Itu adalah upaya kita, ikhtiar zahir kita untuk pondasi awal, untuk modal awal di hal-hal berikutnya. Semoga amal panjenengan sedaja Kak Dinto bermanfaat
dan semoga panjenengan yang beramal kadintoh mendapatkan barokahnya pujuk Ibnu Haji. Barokah panikata ataporob, barokah panikata ataporob. Seberapa besar amal yang kita berikan itu akan berbanding lurus dengan barokah yang kita dapat. Terima kasih. Salatullah salamullah ala Yasin. Bila semua beriman, semuanya dimudahkan. Bila semua beriman, semuanya dimudahkan. Bangsa akan dibanggakan, siapapun jadi segan. Bangsa akan dibanggakan, siapapun jadi segan. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah hanya dengan keimanan terjaminlah keamanan. Hanya dengan keimanan terjaminlah keamanan. Bahkan mampu perjuangkan bangsa lain yang tak aman. Bahkan mampu perjuangkan bangsa lain yang tak aman. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh, dari zaman ke zaman mulai wali sembilan. Oh, dari zaman ke zaman mulai wali sembilan. Ulama yang perjuangkan hinggalah kemerdekaan. Ulama yang perjuangkan hinggalah kemerdekaan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Apa nggih nastarek? Kardus? Osa? Osa? Alhamdulillah. Antar muka saya sedekah, tak pada infak, etrema sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maoleh barakana puju ekenten kumbenyaan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ekenten segera pulihkan den tuli madaratan. Nggih. Adeng wa mua banyak utang le padha. Pakai gelek lakun bele Lepak aja gila ini otang kamu. Insyaallah beratan insyaallah. Campon infak gila ikut ke sareng Gusti Allah. Saja urusan berkembang. Saja masalah pemarah sareng Gusti Allah rezeki lancar sesake beres. Amin ya rabbal alamin. Angken lanjut. Para bu sahabat mulia, banyak pujuk manabi tengalen dari tungeng
di zaman penjajahan. Sementara mereka ternyata justru buruh de tempat-tempat sepeh atapah sampai kadang puluhan tahun mungkin beda sehatannya mak tak ada roh berang bojo mungkin beda yang semeker kan keng ceneraja najihat kempeng beda ngeterakat masyarakat bojo mata roh berang para bu perlu paham sarang kau berpanjenengan bahwa di zaman penjajahan tekah ebek tokalisa musuh bersama adalah orang kafir penjajah, tapi di kalangan pribumi sendiri khususnya di kalangan keraton banyak konflik politik. Oke? Banyak konflik politik sehingga ebek toka desa banyak pujuk agatun ijtihad angok nyengke dari keraton kan pujuk Ibnu Aji kan tuh gelar Raden lagi oleh kamar Raden mumpuni orang keraton tak oleh Raden pun Raden berarti keluarga keraton gitu. Keraton tepan ribut sarang belentuh. Ada apa pujuk mantar kaget kau jauh? Ada orang atau ijtihad. Nomor situng telepon segala karena ketika itu walaupun musuh bersama adalah Belanda, di antara kaum muslimin sendiri khususnya di keraton banyak konflik politik. Sehingga sebagian ulama dari keluarga bangsawan lebih milih atrakat sawo. Ya perang malah perang kau taruh nora. Apa? Karena saya perang gak bisa. Untuk kepentingan saat itu, sementara pujuk seding ke danong kuno ngatapah abang hioreng. Kasa untuk kepentingan masa depan. Kenapa saya terakatin pujuk? Nerakakan nak buat kodoran paling je engkau atrakat sedia petada tanggo morat rakat atu ada Gusti Allah amunat jada Gusti Allah tang nak foto pagi bentar buk keterdan pengen saus emetura misalnya emetura kantor bukan untuk sejarah kasa. Kiai jeraja saya punya pengaruh ke masyarakat. Saya torok bunte sarang masyarakat. Saya ke guru sarang masyarakat. Kebanyakan gak bisa ketorna pujuk saya atap. Kenapa saya perang? Ada? Saya ada? Cok sakit waktu kasa pujuk bernyalaki. Pujuk tadi jawaban gini. Pujuk mata perang saus. Mantarkan tersebut goreng pujuk tadi jawaban sakitnya salah aki bekto karisa tapi makin berjawab nampun oleh pujuk asah tak apa kasederhan cukup cak sakit lambok pujuk norok politik kepi sabung si atap sabung si atrakat ki mungkin lain teman-teman khususnya pun Madura beda situng cerita penting kan itu atau termasuk membuktikan barokanah pujuk si atap zaman lambok para bu dalam sejarah mungkin diantara pancelingan dunia si oneng bahwa di zaman Wali Songo itu beda situng kerajaan tidak takluk oleh Islam bahkan menolak Islam dari awal. Jika itu kerajaan Belambangan. Mana ini? Apa Belambangan itu? Banyuwangi. Pusat yang Banyuwangi. Wilayahnya mulai Pesuruan ke timur. Pesuruan sampai Banyuwangi kan Belambangan.
Jarang lakar Belambangan dari awal menolak, maka Wali Songo tak maksa. Sehingga kemudian di zaman Wali Songo gerakan dakwah di wilayah Belambangan kata hampir tidak ada. Karena kebenaran Gusti Allah la ikraha fid din. La ikraha fid din. Cek paksa orang ke agama Islam. Belambangan dari awal ngucat anda. Ya lah. Tapi subhanallah. Tentunya panjenengan saja ampun mereng. Akhirnya Gusti Allah Subhanahu wa taala takdiraki Maulana Ishak Akabin sareng Potan Ratok Belambangan lagi. Ono yang tunginya. Peseranya mana Potan Maulana Ishak? Seibun dari Belambangan. Sunan Besara. One. Sunan Giri. Maulana Ishak Akabin sang Potan Raja Belambangan agar diputus Sunan Giri. Maulana Ishak karena kemoso dari awal. Maulana Ishak itu kan nyabin potran raja karena satu hal juga. Raja terpaksa menikahkan putrinya dengan Maulana Ishak. Ketika itu putri raja sakit tapi terus boros, tampun sebutin orang tapi boros. Akhirnya sayembara, saya bisa memboros tangan apakah abin bisa kok melaki. Ternyata saya bisa memboros Maulana Ishak, terpaksa apakah abin. Tapi akhirnya pakun tak tanda rato tanda kopi orang tanda akhirnya Maulana Ishak yang ke dari Belambangan. Tapi subhanallah dari Maulana Ishak putrana rato seanyama dari besar sekar dadu agagun putra laki Sunan Giri. Sunan Giri kan toh akhirnya kaki agaduan kompoi asmana Ali Zainal Abidin. Beliau menjadi panglima perang Bedutungeng, pernah menjadi panglima perang Banten dan terakhir menjadi panglima perang Mataram dengan julukan Senopati Prono Joyo. Komponya Sunan Giri dari ibu. Komponya Sunan Giri dari ibu. Artinya diandi nasab daraja Belambangan. Di zaman beliau ketika Mataram berperang dengan Belambangan, pasukan umat Islam Mataram dipimpin oleh Senopati Pronojoyo, akhirnya Belambangan takluk, kalah. Selama ini Belambangan tak toban kalah, akhirnya kalah. Sarang besar kalah dah Senopati Pronojoyo. Subhanallah, Gusti Allah saya ngatur. Akhirnya Belambangan teka kalah tak pakai sakit hati. Belambangan teka kalah perang sarang Mataram, sarang pasukan Islam tak pakai sakit hati. Apa? Semimpin perang kompoya Belambangan TV. Ya politik terang. Lagi. Jok sakit sama kalah orang lain kan sakit hati. Tapi sama kalah kompoya TV, keluarga TV tak pakai sakit hati. Subhanallah. Senopati Pronojoyo sampun menaklukkan Belambangan. Beliau mikir dalam caranya supaya Belambangan tuli Islam kabeh. Mun mikirnya mungkin ibu pro ke belum. Jauh dari Pasuruan sampai Banyuwangi. Akhirnya Senopati Pronojoyo andi ide. Beliau setelah perang dari Belambangan, senjatanya semua disimpan di Pasuruan. Beliau berangkat ke Madura. Akhirnya neng Bengkalan neng kampung Cendana. Akhirnya beliau dijuluki Pucuk Cendana Kebenyar. Dan beliau punya ide. Nih kan hubungnya sareng terakat Pucuk gitu. Orang Madura kan toh. Kelaban barokan jo Pucuk saat terakat Pelambe. Orang Madura kan toh. Orang sebarokah. Dekat aja bojong kita ke udah kiai. Ada selar meler. Teka meler. Orang Madura teka bodoh semeler. Lampu tak bojong. Kita ke udah kiai. Kita ke udah ilmu. Kita kok ke ilmu kita kok. Teka barokah dah. Sehingga kemudian orang Madura saya terkenal Islam kuat kan.
Epele sarang diri gendana untuk Islam dambangan. Dari caranya orang yang meturuh eksodus, banyak hijrah. Ayo berangkat Pasuruan, berangkat. Banyak kiai saya makan. Orang kasar, orang biasa. Akhirnya kabin yang Pasuruan, kabin yang Jember, kabin Probolinggo, sampai Banyuwangi. Sehingga dalam waktu tepat, setelah Belambangan takluk di bawah Mataram, dalam waktu cepat Pasuruan sampai Banyuwangi kata mayoritas Islam. Mereka kerennya bujuk dan dena memanfaatkan barokah bujuk masyarakat orang beturu yang lega Pasuruan. Mungkin sampai makin bersehatannya kan jenengan mak banyak beturu Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, mak banyak beturu. Nek keceret tanah. Nek keceret tanah. Bamba lambak ngalai ke beturu, bener nyari laku. Nyari gini tanah pun nyari gini. Artinya, bamba lambak, lebih kalau panjenengan seberce betretan, lebih kalau panjenengan seberce bet, mbak lambak ke coba bener nyari laku. Boleh bener pun tak ada saya kakak beturu nyari kesebutan. Lah karena sarang bujuk untuk Islam Pasuruan dan seterusnya. Dari kan sampai Mangken, Pasuruan, Probolinggo, banyak kampung beturu, termasuk kampung gula. Kampung gula kan tahu sudahnya tak beturu menamung kan, tak beturu. Mereka bukti bahwa yuk punya masyarakat Lambok tak terus perangga desa, mereka punya harapan di masa depan, ingin menanam benih keberkahan di antara zuriyah keturunan mereka. Abuk temangken nak foto najuk bujuk si atap Lambok banyak ketikiai. Justru zaman mangken orang Madura lebih takut dek kiai kembang dek Raden lagi. Orang Madura lebih takut dek kiai kembang bupati ni. Lebih hormat dek kiai kembang pejabat lagi. Borong bujuk si atap Lambok. Tak saking geling tangan nak sini tanah foto dia. Lambak itang zaman kan bujuk, cok sakit bujuk di. Lambak itang zaman, orang lebih hormat dan Raden neng keraton roh. Orang lebih hormat neng kantor adipati, kantor sultan, istana keraton. Jeling setia. Ku tak lebih hormat ke tanah foto. Sebagai penduduk. Oleh kenapa? Oleh terakat lagi. Oleh terakat. Para bu sebenarnya mulja. Mereka gambaran singkat saus. Bagaimana peranan bujuk Lambak, kiai Lambak di dalam memberikan kontribusi terhadap perjuangan bangsa ini yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus bangsa ini kemudian memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kan Agustus itu tanggal berapa kan? Tanggal 14. Kalau Araki Dirgahayu, para bu sabar mulja. Sekitar tahun belum polo, Perengaki. Sekitar tahun belum polo, Angkatan Laut, pasukan kata, oneng. Kenapa pasukan kata go? Angkatan Laut nyelam gitu, bagian nyelam. Kan ngakui sepatu enggak sok kena kata lagi. Ya lo kenapa mana? Pasukan kata. Pasukan kata toman nyelam ke bobo Selat Madura, kasih berkuda kata. Menemukan ratusan bom aktif. Pada bom mereka aktif. Artinya apa? Bom kata kita letu. Kita laku punya sehingga Angkatan Laut bingung ada di dimah kan ada apa? Karena dalam sejarah tidak pernah ada kapal perang tenggelam di Selat Madura kecuali toman berdungeng misalnya toman kapal perang tenggelam berarti ya bom dan di kapal selam ruh tak toman berdungeng kapal nyelam di Selat Madura tapi banyak ratusan bom yang bebe dasar laut Selat Madura. Samur yang tak ke atas ternyata bom aktif. Bingung nggak? Bom jadi mana ya?
tahun belum baluan. Sampai 10 tahun sobung jawaban bom dari Maria. Ternyata pada tahun 90-an 10 tahun kemudian heboh berita di Inggris. Kebetulan ada salah satu wartawan Jawa Pos di Inggris kita ikut meliput berita ini, bahwa di Inggris ditemukan sebuah buku. Di Inggris ditemukan sebuah buku harian milik salah seorang pilot pesawat tempur asal Jerman. Neng Inggris panggi setong buku kona andien pilot pesawat tempur dari Jerman setoman sewa Inggris untuk ngebom Surabaya tanggal 10 November. Dan yang menakjubkan, dalam buku harian itu dia menulis pas kan buku harian bertanggal tetan hari dia tanggal seberia baru dungeng berapa pas pada halaman tertulis 10 November pilot kantor nulis tetan hari setia 10 November sengko oleh tugas dari Inggris untuk ngebom Surabaya. Engkau bareng banyak tangkancah pesawat tempur untuk menghancurkan meluluh lantakkan Surabaya. Tang pesawat lontor ke bawah sekarang kok menun talaki bom tak kira lopot baru bingkok yun talaki bom situng dua kalau tang takkan takapi pada ngun talaki bom karena kal tak kira meleset lesemak ke bumi kali mau teki dulu pala teki dulu tendang angin pala lesemak ke bumi. Ternyata tidak ada satupun bom itu terjatuh di tanah Surabaya. Tapi tak tahu tendangnya apa. Tapi ngaltok tak asik. Mereka senoles orang kafir dan orang Jerman pilot pesawat tempur sewaan Inggris untuk menghancurkan Surabaya pada tanggal 10 November. Kemudian dia melanjutkan. Aku lihat dari atas, ketika itu Surabaya dipenuhi dengan orang-orang berpakaian putih. Mereka senoles pilot pesawat tempur sing ngebom Surabaya Batu Kasa. Surabaya dipenuhi dengan orang-orang berpakaian putih. Coba rakyat orang ram bina pote besera. Iki ae santai lagi. Tentara apa tentara? Tentara apa berenang? Ternyata Batu Kasa menurut kesaksian orang Jerman ini Surabaya dipenuhi dengan orang-orang berpakaian putih yang berarti mereka adalah kiai-kiai dan santri. Berarti ketika itu yang menyelamatkan Surabaya adalah para kiai dan santri. Mon sak dungeng nek kula. Mon sak dungeng nek kula. Orang pon dukun. Napa ten orang? Ah, kok ngaku. Itangku, kau ngaku. Saya ngocak orang gula, saya ngocak orang kafir, orang Jerman, saya ngebom Surabaya, saksi mata. Berarti bahwa perjuangan dari zaman ke zaman dipelopori, dipimpin oleh para ulama. Benekin kau ngaku, ternyata neki ayah gasah. Benekin teraya alam tambah benih, lakar fakta. Lakar fakta bahwa mulai zaman Lamba, zaman Wali Songo, mulai pertama kali ada penjajah masuk ke Nusantara yang mempelopori perjuangan membela negara, membela bangsa, kantor para kiai. Bahkan retan menabi etengalen sejarahnya pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Coba kalau tak lupa dulu, kalau tak lupain. Sebelum Indonesia merdeka, ketika zaman Belanda, Lombok ada dua laskar yang terkenal. Laskar ini yang banyak pasukannya dan banyak membuat Belanda kelabakan. Laskar Hizbullah sareng Sabilillah, kan? Hizbullah Sabilillah. Pasera Panglima perangnya.
Osera komandannya kiai juga aja. Para kiai kan agak bentuk laskar prajurit. Ada 2 kelompok besar, 2 laskar besar, Hizbullah, Sabilillah. Mereka sabram tuh. Dan ketika Indonesia dikuasai Jepang, kemudian Jepang terancam oleh Amerika, Jepang ingin membuat kekuatan dengan membuat pasukan pribumi, sehingga kemudian dibentuklah sebuah laskar yang dikenal dengan Pembela Tanah Air, disingkat PETA. Kalau mereka ngaji sejarah mereka, namanya mana? PETA. Pasukan PETA dibentuk oleh Jepang, tapi yang menggembleng pasukannya, yang mendidik pasukannya adalah kiai-kiai komandan dari Hizbullah dan Sabilillah. Jadi saya baik Jepang, tapi yang menggembleng pasukannya kiai juga. Sampai akhirnya begitu Indonesia merdeka, semua dari Sabilillah, dari Hizbullah dan PETA bergabung jadi satu di TNI. Dan ketika Indonesia merdeka dan membuka pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI, sekali lagi, ketika Indonesia membuka pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI, 90% yang mendaftar adalah mantan pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Yang itu artinya 90% TNI angkatan awal adalah kaum santri. Santrinya kiai. Kesana kiai di santri huju, nak potong huju, nak potong wali songo. Sehingga dalam banyak sejarah perjuangan nasional maupun lokal, kita akan menemukan nama-nama besar, dan mereka semua adalah para ulama keturunan Juk Puju termasuk Syekh Madura. Maka tentu sebagai orang pesantren, khususnya Pondok Potong Puju, Kaulban Panjenengan patut bangga bahwa leluhur kita, ulama kita punya peranan besar di dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan Kaulban Panjenengan tentunya saya aroma sana Potong Puju tentu mikir pujuk lambek dari iya engkau enggak apa tak iya lagi lambek pujuk dari iya engkau enggak apa tak iya lambek pujuk aterakat aduh mangkel lah tak kira kuat aterakat di paling punten mon tak kuat aterakat kira jauh-jauh dari kiai paling punten mon abah tak bisa alim dengan pujuk anak paling punten nyantre. Tapi mun beda orang aramasa ngaku nak potong buju tapi anan tak munduk nasar wake nasar bang wake senyampung pun karo nasab telot berin boleh mun beda orang ngaku kombo buju anan tak munduk nasar bapak wake karena mana? Karena terletak. Antara ke kebangkian singkat itu bisa mendatang barakah pangapura rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khususipun kalaban barakah puju saya mungkin jika itu puju Ibnu Aji. Dari putan kaula sekone kanto manterbu kemanfaat orang lebihnya nyuan seborah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.